Vestibular Conference and Course. Kita langsung masuk ke sesi ilmiah. Materi pertama dan kedua berjudul Identifying Dizziness Within Minutes, Central or Peripheral, dan Overview of Common Peripheral Vestibular Disorder, BPPV and Meniere Disease, akan disampaikan oleh Dr. Widayat Alfiandi, SPTHT PKL, Subspesialis Neurootologi Konsultan. Mengingatkan kembali ya, bagaimana konsep ya, kalau misalnya ada pasien yang mengalami vertigo. Silakan slide kira-kira. Jadi sebetulnya mungkin bapak-bapak ibu sekalian ya tahu ya, sebetulnya ini saya ngikutin aja dizziness. Dizziness itu sebetulnya umum ya, di definisi umum yang mungkin ada salah satunya ada vertigo misalnya, disequilibrium, dan misalnya ada large headache sama sinkop juga termasuk begitu ya. Tapi kita kebanyakan ya udahlah gangguan simbangan lah gitu ya. Kalau kita bilang di sini lagi di sini lagi mumet gitu, sebetulnya itu tadi seperti itu. Ini kalau saya sih bicara kalau kita gangguan simbangan ya, anggap aja kita kayak bengkel mobil lah gitu ya. Kalau mobilnya datang misalnya ke bengkel kita ya, terus bunyinya gitu ya. Paling nggak kan kita tahu fisiologinya dulu nih, yang normalnya dulu gimana gitu ya. Terus sebetulnya dengan pengalaman kita ya, dengan pengalaman kita tahu nih kira-kira misalnya saja itu dari pengapian. Nah sebetulnya kita dengan pengalaman kita memilih tool yang sesuai. Kalau misalnya pas ya gitu ya, bener nih kita udah ahli, ya pengapian bener gitu. Kita atasi beres lah gitu ya. Nah, tapi bisa aja kita periksa semuanya aja gitu ya, padahal yang masalah pengapian begitu. Nah jadi kita sebagai dokter THT ini kita kira-kira tool mana yang kita sesuai dengan gangguan keseimbangan ini. Jadi kita harus tahu sedikit lah fisiologi keseimbangan gitu ya. Nah terus kalau kita nanya pasien ya, kadang-kadang pasien kan ngeluhnya pusing. Maksudnya pusing apa sih ya gitu ya. Kalau pusingnya itu misalnya banyak sih, bisa mumet tadi ya, bisa sakit kepala, bisa vertigo, ya gampang sih muter lah, tau lah dia gitu ya. Jadi artinya kalau ada pasien yang dimaksud pusing itu, utarakan apa sih Pak yang dimaksud itu gitu, supaya kita bisa membangun diagnosis dan pemeriksaan fisik yang tadi itu seperti itu gitu ya, dipersepsikan. Kadang-kadang pasien nggak tahu apa yang dia keluhkan, misalnya tiba-tiba kok tiba-tiba mual keringat dingin atau deg-degan, pergi ke dokter jantung, EKG normal gitu kan, bisa begitu. Jadi pasien kadang-kadang nggak tahu seperti itu. Nah jadi menurut saya kita coba melihat informasi gitu ya ke pasiennya dengan bahasa pasien. Nah terus bagaimana dengan pemeriksaan? Sebetulnya Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya. Kita bagi dua lah gangguan keseimbangan. Ada yang serangan ya, fase serangan itu fase akut. Ada yang tidak serangan. Kebanyakan nggak datang kan dalam fase serangan ya. Itu dengan pemeriksaan yang sederhana aja, kita senggol sedikit gitu ya, muncul tandanya. Asal kita tahu tandanya gitu. Ya tadi nanti misalnya head nipple test gitu ya, pemeriksaan sederhana seperti itu ya. Nah kalau yang udah kok nggak muncul, biasanya sih yang fase serangan ya di 3 atau 5 hari belakang itu jejasnya tuh ada gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Cuma masalahnya kan kalau misalnya lagi serangan pasti takut bergerak. Nah itulah kita nego, kadang-kadang kita coba berusaha ya ini nggak apa-apa kok Bu, nggak ini gitu ya. Artinya kalau gangguan keseimbangan periferial walaupun hebat tapi nggak mengancam nyawa kan gitu ya. Nah jadi artinya bisa dengan pemeriksaan sederhana kalau fase yang akut serangan. Nah mungkin kalau misalnya ada pasien ditanya, Pak apa keluhannya pusing berputar nih, kapan kejadiannya? Setahun yang lalu. Sekarang gimana Pak? Ya nggak ada apa-apa sih. Nah, mungkin pasien kenapa sekarang datang Pak? Ya pengen tahu aja vertigonya dari mana. Nah makanya kita bisa dengan pemeriksaan objektif kayak VHIT, FEM, atau misalnya EJ seperti itu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Terus pemeriksaan ya penunjang silakan aja kalau memang memerlukan, misalnya diduga ada neuroma akustik gitu ya. Gitu. Laboratorium juga sebetulnya nggak apa-apa, yang penting underlying di situ diatasin gitu ya. Nah ini dia perlu waktu sebetulnya, nggak bisa ujuk-ujuk aja gitu ya. Kalau pengalaman saya sih kayaknya setengah jaman lah gitu ya. Nah mungkin kalau ada gangguan keseimbangan nih, ada pasiennya banyak, disisihkan hari apa jadi ini meriksa apa, misalnya tinnitus atau gangguan keseimbangan seperti itu. Baik, nah jadi ini sederhana saja ya. Jadi sebetulnya sistem keseimbangan itu sistem yang kompleks ya.
vestibuler kita tahu ya, visual dan proprioceptif kerjasama supaya tetap seimbang gitu ya. Cuma masalahnya nih kalau kita ada 3 orang angkat meja, satu yang lemah kan nggak tahu ya kita gitu ya. Nah makanya kita ada pemisahan ini. Nah kita baginya sederhana aja nih. Jadi kalau misalnya inputnya tadi vestibuler, ya proprioceptif sama visual itu inputnya. Nanti yang kita periksa adalah outputnya ini berupa refleks vestibular okuler atau refleks vestibular spinal, atau satu lagi yang kita jarang membahas, vestibular polik nih dari leher, karena berperanan sekali begitu. Dia membantu menstabilkan supaya tetap ya badan postural atau ini keseimbangan yang stabil dalam dinamis dan statis gitu. Nah cerebellum itu ya sebagai feedback. Selanjutnya, nah ini tadi ya inputnya vestibular, visual, udahlah nggak apa-apa lah. Nah terus yang sebetulnya yang outputnya ini yang ketangkap sama kita dengan pemisahan itu ya VOR, VSR, dan VCR. Nanti kalau diadaptasinya oleh cerebellum, jadi otak juga koordinasi. Selanjutnya, nah ini otak nih gunanya untuk interpretasi, belajar, adaptasi, kompensasi. Kita nggak nyadar, kita baru kalau lahir aja di dunia kan juga belajar keseimbangan. Misalnya kita nggak langsung berjalan kan, ya kalau langsung berjalan dilahirkan kita takut sendiri gitu. Kenapa? Nah nanti mungkin 12 bulan udah bisa lah rata-rata orang itu. Nah makin 40 tahun itu makin maksimal gitu. Tapi dengan bertambahnya usia sistem keseimbangan juga menurun. Tapi gerakan kita kan proporsional. Tapi ada yang umur 80 tahun bisa skateboard gitu kan, ya ada tuh ya. Tapi dia latihan gitu. Jadi artinya proporsional. Itu kalau normal. Selanjutnya, nah ini jadi sebetulnya gunanya VOR apa? Jadi menstabilkan bayangan objek pada saat di retina nih pada saat gerakan kepala. Jadi sebetulnya kita ngecek nih vestibular itu nggak susah sebetulnya. Kita ini ya, terus kita gerakan begini. Ini kan vestibularnya terangsang. Pasien dengan begitu lihat begini VOR-nya terganggu kelihatan nggak nyaman dia. Nah, kadang-kadang pasien mengeluh kok kalau di keramaian tidak nyaman gitu, ibu-ibu gitu ya, kok kalau lihat ke mall tuh nggak nyaman. Padahal lagi hari ulang tahun nih, pengen ditraktir sama bapaknya, dia nggak mau, udah pak uang mentahnya aja gitu. Karena kalau lihat sesuatu yang bergerak tidak nyaman gitu. Nah ini bagaimana nanti refleks VOR selanjutnya. Nah ini pakai kacamata Fresnel ya, 20 dioptri. Jadi kayak ikan mas kopi ya, jadi kelihatan gerakannya. Apalagi nanti ada infrared ya, dimasukkan ke TV atau apa gitu ya, bisa kelihatan tuh begitu. Dulu pakai kacamata Fresnel gitu ya. Selanjutnya, nah ini salah satu nystagmus mungkin gitu. Jadi artinya vertigo yang dari vestibuler objektif jadinya. Artinya ada tanda gitu di mata gitu, matanya ini gitu kelihatan. Jadi berupa nystagmus yang vestibuler gitu. Bisa kita lihat gitu sebetulnya. Makin dia hebat, nggak usah pakai alat-alat yang canggih lah. Kita bisa lihat dengan kacamata biasa lah gitu. Ini sih yang video ini mah memang nystagmusnya yang rotatoar ya. Tapi ini ada nystagmus di mana nystagmus vestibuler itu ada fase cepat dan fase lambat. Nah, yang kita ini kan adalah arah fase cepat itulah menjadi arah nystagmus. Gitu. Misalnya nanti BVV postur mana itu penting tuh tentukan arah nanti mana yang kena seperti itu ya. Jadi artinya mata menjadi jendela informasi yang objektif dari sisi vestibuler ya. Kadang-kadang ada yang vertigo yang melingering bisa aja ya gitu, bisa aja ya, harusnya ada tandanya tuh, ternyata tidak ada misalnya. Jadi ada nystagmusnya, ada fase cepat, fase lambat. Jadi bisa yang horizontal, bisa vertikal, bisa rotatoar gitu. Nah, istilahnya kita lihat ya, ada nystagmus lihat ya. Nah, ini dari panitia ini ke atas titik ada fase cepat nggak kelihatan ya ini gerakannya ya. Wah. Jadi dilihatkan. Nah itu dia horizontal, arahnya fase cepat. Ini misalnya ke kiri, nah ini ke kanan. Ini bukan punya semua ya, serahkan dia gitu ya. Cuma contoh aja gitu ya. Nah, gitu. Nah ini kadang-kadang rotatoar, kebanyakan yang karena anteroposterior, kebanyakan pasien BVV rotatoar gitu. Kebanyakan kan dari kanalis posterior gitu. Jarang sekali yang horizontal kita lihat, walaupun ada ya. Seperti itu.
slide selanjutnya kita ubah kembali ke laptop lagi ya tadi ya. Nah, jadi artinya kita melihat mata sebagai sistem keseimbangan. Slide selanjutnya kita lihat. Ya. Nah, ini sistem keseimbangan yang VSR nih ya. Rumit gitu ya. Kalau tadi mah VWR mah gampang diikutin lah gitu ya. Kita bisa kejadian nistagmus kita tahu. Kalau ini susah, nggak usah dipikirin lah. Pokoknya dia akan membantu supaya tubuh stabil ya, baik dalam gerakan atau misalnya dalam keadaan statis. Nah, selanjutnya, nah ini yang suka mungkin belum jarang dibahas ya. Ternyata di kepala itu kan disanggah oleh leher gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau lehernya kaku kok agak goyang begitu. Ini ada hubungannya. Akan merangsang sacculus triculis juga sama kanalisme muscularis gitu. Ada ini ya, katanya oh ini vertigo dari cervical, masih kontroversial sih. Tapi bisa ada ya. Kalau misalnya dia kalau digerakkan ada tesnya ya gitu ya. Itu kalau nyeri sekali ya gitu sama ada timbul nistagmus walaupun jarang dianggap nistagmus vertikal. Cervical maksud saya. Selanjutnya, nah ini bagaimana kita konsep kita nih sebagai dokter THT nih ya untuk mengatasi gangguan keseimbangan. Gampang sih ya, artinya nggak usah pusing-pusing karena ada pasien vertigo kita kasih obat, nggak begitu caranya. Seperti KPK ada 2 alat bukti baru kita nunjuk bahwa itu benar dia gitu tersangka. Nah kita dengan alat bukti apa? Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sesuai, misalnya vestibuler gitu. Jadi konsepnya adalah dizines atau gangguan keseimbangan lah, tadi kan kita ini dizines ya. Terus bedakan vestibuler dan non vestibuler. Non vestibuler visual atau konsepnya. Kemudian vestibuler ini kita bedakan dengan tegas nih, ya. Perifer atau sentral. Gitu. Nanti kita ada caranya. Gitu. Perifer atau sentral. Walaupun 80% perifer, tapi kita buktikan. Gitu, ya. Nah, terus kalau udah perifer nih, buktikan bahwa ini BPVV atau non BPV. Kita nggak bilang oh buktikan non functional dan functional gitu ya, orang banyak gitu, enggak. Kita punya konsep pokoknya ini BVV karena apa? Beda terapinya. Kalau ada BVV ya terapi aja langsung gitu, jangan nunggu sembuh ya, dia sembuh nanti timbul lagi begitu ya, seperti itu. Nanti kita bicarakan masalah BVV. Nah, non BVV ini anggapnya bukan BVV, macam-macam ya, bisa dari menedisis, bisa dari anggapnya kita secara fungsional kita periksa. Kan bisa aja misalnya unilateral weakness yang sebelah misalnya kiri itu bisa aja dari neuritis vestibularis, menedisis, itu ya kita akan atasi sesuai dengan ini, atau bisa sudden deafness dengan sudden vertigo, bisa kan seperti itu. Nah, jadi artinya konsep begini ya kita bisa lihat lagi nanti dari historinya. Kalau dari BPJS mah kalau asistitennya nggak diisi nggak dibayar ya. Nah nanti ini baru begini nggak bisa dibayar gitu. Misalnya apa nih? Unilateral weakness karena nervus vestibularis misalnya, atau misalnya karena menedisis, atau bilateral weakness itu, atau bisa karena streptomycin bisa injeksi. Selanjutnya, nah ini kita lihat nih. Jadi kita kalau ada pasien yang tadi pusing gitu ya, nyatakan pusing itu apa sih? Apa sih bagi pasien klinik? Apa sakit kepala apa enggak? Karena sistem keseimbangan itu yang paling dia ingat ya pusing 7 keliling aja bisa di pasiennya. Kadang-kadang cuma unsteady, rasa goyang. Ya tadi kadang-kadang mumet nih, lightheadedness gitu. Atau rasa melayang gitu ya. Kayak penampakan kan melayang gitu ya. Seperti itu. Terus tidak stabil. Nah, sinkop sendiri dimasukkan ke arah itu juga masih mangan juga begitu. Ya, mungkin dasarnya dari vaskular. Nah, juga biasanya pasien mengeluh cuma gejala otonomnya misalnya. Kita tahu saraf vestibularis itu akan berhubungan dengan sistem limbik ya, kadang-kadang cemas dan otonomnya bekerja juga. Akhirnya ya mual atau sampai muntah, keringet dingin, ya, deg-degan atau sampai cemas gitu. Kadang-kadang pasien sering ke dokter nih, saya ke dokter jantung karena berdebar-debar gitu, ya terus aja gitu ya. Ternyata bagus jantungnya gitu. Kok saya berdebar-debarnya karena ngeliing lah. Nah itu kan bisa terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang pasien nggak tahu gitu apa yang dia keluhkan. Gitu, ya. Tapi kita konsepkan bahwa ini termasuk gangguan keseimbangan. Selanjutnya, nah jadi kalau udah tadi ya gangguan keseimbangannya itu udah tahu,
kita bedakan dengan tegas nih, dengan tegas ya, harus nih ya. Ini perifer apa sentral gitu. Ya, tapi dengan juga anamnesis dan juga artinya anamnesis juga, tapi juga dengan pemilihan yang sesuai gitu. Contoh anamnesis saja kalau yang perifer ya jelaslah mendadak ya, hebat sekali gitu ya. Kemudian hebat, sering dipuji oleh gerakan kepala bisa terjadi ya. Kemudian juga biasanya gejala tonnya hebat nih. Dan ada gejala di telinga kadang-kadang, ada pengengat tinnitus atau pendengaran kurang seperti itu. Nah, yang paling penting nih kita coba singkirkan, ada nggak defisit neurologis gitu. Artinya dari kelainan dari sentral gitu. Contohnya misalnya ya seperti diplopia gitu atau dysarthria atau kesadaran menurun. Jadi kalau pasien vertigo perifer itu sadar, jangan misalnya lagi vertigo tuh diambil dompetnya, wah dia kejar itu walaupun sambil goyang gitu kan, karena nasibnya di dompet itu gitu. Itu sebetulnya ya. Jadi artinya sadar pasti pasiennya tuh dipegang, tidak ada defisit neurologis gitu ya. Ya tadi kayak tanda-tanda stroke nggak ada, kenyang nggak utuh atau yang pokoknya tanda misalnya oh ada paresis facial yang perifer yang bersetuju ya bukan sentral kan, yang sentral karena jalan ataksia seperti itu. Itu kita kerjasama lah sama bagian neurologi gitu. Tapi sih kebanyakan memang perifer gitu. Seperti itu. Nah, itu yang paling penting nih. Jadi dengan tegas kita bisa lah bedakan sentral perifer gitu. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya di GD atau di mana ya, poli juga yang akut ini kan ada beberapa penulisan juga nih yang namanya HIN ya, terkenal ya, Head Impulse Test, terus nystagmus dan TESQ. TESQ itu dari neurologi. Ini kalau di IGD aja dengan pasien vertigo itu dengan tes begini aja lebih cepat daripada MRI atau CT scan. Yang diduga misalnya membran basilaris itu, jadi vertigonya dari membran basilar itu ada tuh, jadi arteri basilar gitu. Di situ yang. Nah, jadi ini bedakan sentral dan perifer dengan anamnesis dan juga pemeriksaan. Selanjutnya, nah inilah yang kita lihat nih ya. Ini dari Prof. Hamagi ya, head impulse test atau head thrust test gitu, yang dikembangkan jadi VHIT jadinya gitu. Ya. Nah, jadi head impulse test ini sebetulnya gampang ya, dikerjakan nunduk 30 derajat begini ya, nunduk ini ya, gitu ya. Terus nanti digerakkan ada yang dari samping ke tengah, tapi ada yang dari tengah ke samping, kira-kira 15 derajat lah gitu ya, nggak jauh begini gitu. Jadi sebenarnya nggak menyakitkan pasien ya, pastikan lehernya aman lah, semua aman gitu ya. Jadi kekuatannya adalah kalau lebih akurat kalau dia nggak tahu, jadi dari tengah aja nunduk 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Supaya rangsangannya maksimal, karena kita tahu bidang horizontal horizontal itu 30 derajat daripada bidang bumi. Nundukin aja 30 derajat gitu. Lihat di sini, lihat sesuatu, lihat ini, terus kita gerakan, nggak usah dibilang kanan apa kiri gitu, silahkan gitu. Nah tadi gerakannya ada tuh ya. Nah nanti yang terlihat adalah bukan nystagmus, lack of control. Boleh nanti dilihat videonya tadi itu yang lack of control itu. Jadi kalau misalnya ada lack of control di mata kiri misalnya, itu kan weakness gitu ya, di sisi yang kiri. Loh kalau ada dua-duanya ya bilateral weakness bisa aja pada pasien yang ototoksik biasanya bisa seperti itu. Nah ini kalau kita besarkan mungkin ya gitu. Jadi ada gerakan ya, kita lihat. Nah itu ada sedikit ya gerakan. Jadi ceritanya contoh ya, kalau kita lihat fokus di sini ya, kalau yang kanan bagus di sini bagus ya, kalau kita gerakan begini kan cepat gitu ya, menunduk ya, ini aman, tidak bergerak matanya. Nah, tapi pada saat kita ke kiri gini, sedikit lambat dulu baru ke situ. Nah itu lack of control atau sakadik namanya. Ini tanda weakness, beda kan? Jadi bukan nystagmus yang kita cari. Ya. Jadi penting bagi kita ya udah periksa itu aja, yang gampang-gampang aja gitu ya. Bisa sih head shaking test ya, digerak-gerakan gini, kita nggak utarakan di sini. Karena udah pasien vertigo digerakkan begini, udah ngajak berantem itu pasiennya. Pusing tambah begitu. Ya ini aja dia merasa takut. Sebetulnya kalau 10 sampai 15 derajat sih aman lah, nggak akan merangsang gitu ya. Nah, ya kelihatan ya tuh. Jadi lack of control, jadi sedikit digerakkan. Lihat lagi kan. Nah, ada sedikit ya. Itu namanya lack of control gitu. Makin akut makin bisa lah kalau ada ya sign-nya gitu. Makin
makin kelihatan. Jadi bedakan nystagmus yang tadi. Nah, slide selanjutnya kembali gitu ya. Nah ini tes gaze gitu ya. Nah, kita lihat ya, gaze gampang ya gitu ya, gaze ya. Nah sebetulnya kalau ini duluan aja, karena contohnya gini, kalau kita memeriksa pasien keseimbangan kan banyak toolnya ya. Kita utamakan, prioritaskan pemeriksaan yang tidak merangsang pasien, yang menakutkan pasien. Itu yang utama. Banyak sih tool-tool gitu ya. Kita pilih misalnya ini namanya gaze ya. Gaze itu lirik ya gitu ya. Ini kira-kira segini dannya begini ya. Kalau misalnya kita lihat ada nystagmus yang spontan, difiksasi masih tetap kan sentral. Jadi artinya nggak ada alasan ini pasiennya nggak bisa diperiksa, bisa gitu. Jadi makin akut nih, makin serangan bagi kita nih makin seneng gitu loh. Gampang kita coel ada, cuma dia takut bergerak. Nah, bagaimana negonya lah. Ya, selanjutnya, nah inilah tes Q yang dari saraf biasanya ya. Ini gampang ya, di istilahnya tes closure gitu ya. Jadi kita buka, kita tutup gitu ya, satu itu tandanya tadi ya. Jadi pada saat kita buka dia di tengah matanya, tapi pada saat kita tutup tuh matanya agak turun dikit tuh. Turun, kita buka lagi ada jump up ke arah tengah gitu loh. Jump up tuh yang rapat gitu, itu mah sentral lah gitu. Nah jadi kalau dengan tes ini tuh ya, jadi bisa kita dengan bukti pemeriksaan ini central verified bisa kita lakukan gitu, walaupun pasien di GD bisa lah gitu ya, seperti itu. Yang penting kan tadi apalagi pasiennya sadar, tapi ada pasien lewat oh pernah nggak sadar nih, apalagi ada kejang ya, hati-hati lah, kita konsultasi ke neurologi gitu. Selanjutnya, nah ini kita juga bisa secara kasar, ini dysdiadochokinesis ya namanya ya, dari pemeriksaan saraf juga. Jadi dysdiadochokinesis itu menentukan arah gerakan dari cerebellum sih, koordinasi gerakan bisa begini ya gitu ya, bisa begini kayak tarian gitu ya. Kalau nggak bisa dengan mata tutup kan itu cerebellum secara kasar tapi ya. Nah, selanjutnya ini dengan post pointing juga bisa ya, menentukan koordinasi arah. Ini kira-kira secara kasar cerebellum. Tapi kalau kita ragu-ragu banget nih, nggak bisa ya kita konsultan neurologi aja. Ada nggak defisit neurologis itu? Tapi biasanya sih dari kita kan tahu lah, ya, secara dokter umumnya kita bisa tahu bahwa ini tidak ada defisit sentral. Gitu. Tapi bisa aja bersamaan vertigonya sih, gitu. Jadi sentral sama perifer. Gitu. Selanjutnya, ini GANS yang performance GANS ya. Sebetulnya ini ada 7 gerakan di mana tes-tesnya itu dari tes rombok dan tes typing test. Jadi yang pertama tuh ini rombok yang dibuka matanya gitu ya, GANS 1 gitu ya. Terus ditutup matanya GANS 2, terus nanti satu lagi yang GANS 3 tuh yang sharp ya, begini buka mata gitu kan. Nah, terus yang keempat tuh yang tutup mata, yang kelima pakai rubber nih. Nah, jadi kalau dari literatur nih, kalau GANS 5 aja nih ya, jatuh nih, artinya udah syarat-syarat terpenuhi nih gitu ya. Nah, kan pasti pemeriksaan ada syarat-syarat. GANS 5 jatuh. Nah, dibandingkan dengan, ada penelitian dibandingkan dengan NJ itu ya, weakness gitu ya, kira-kira 50% itu very fair gitu. Tambah stepping testnya positif, artinya dia gini 50 langkah, cara pukul juga boleh, terus miring 30 atau 40 derajat atau lebih dari 1 meter ada, itu 90% perifer. Jadi ini membantu gitu jadinya. Ya, dan itu bisa disediakan kok, form itu bisa belilah, itu nggak mahal ya gitu ya. Ininya. Jadi artinya itu kira-kira bisa buktikan bahwa center sama perifer. Gitu. Selanjutnya, nah kita bedakan tadi ya saya bilang BVVV atau non BVV. Ya tadi karena kita kalau BVV biasanya kan ada yang rotok lah istilahnya kayak bandul gitu ya, otolitnya. Nah kan logikanya kita kembalikan ke arah yang tidak merangsang tadi, ke ventriculus biasanya gitu. Dengan perasaan-perasaannya, karena ada 3 kanal tuh, nanti kita bicara mengenai BVV ya begitu ya. Kalau BVV pasti tentukan dulu itu kanal mana yang kena gitu. Jadi jangan oh ini mah BVV diagnosisnya, ya buktinya mana, 2 bukti itu mana gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia diperiksa nih, contoh ada misalnya untuk yang kanal anteroposterior bisa dengan di Hallpike maneuver, bisa juga dengan side laying gitu ya, bisa. Tapi kan yang kita pilih lebih enakan yang side laying aja lah gitu.
lebih tidak provokatif lah gitu. Coba orang tua kan udah lagi vertigo marah juga dia gitu. Berapa kali kita marah tuh kalau kebersihan ya. Jadi pilih yang begitu. Terus yang paling enak juga ya roll supine atau nunduk terus digerakkan kanan kiri, kan kita lihat horizontal. Walaupun jarang pasti dibuktikan dulu gitu. Nah, artinya kalau BVV kita tentukan kanan mana yang kena. Nah, pada saat dia dilakukan manuver tadi, perasaan tadi, nah lihat nih nystagmusnya khas nih gitu ya. Nah, Dr. Luli udah sering meneliti BVV ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kira-kira updating, artinya dia ke arah nystagmusnya ke arah sisi yang sakit misalnya, yang kena nih gitu. Biasanya nggak lebih dari 1 menit. Biasanya ada masalah laten gitu. Dan kalau kita balikan lagi ada reverse nystagmus. Kalau kita bolak-balik begini ada fatigue gitu. Marah lagi pasiennya, nggak usah diagnosis gini-gini, nggak usah lah, sudah gitu. Marah lagi pasiennya itu. Ya, seperti itu. Buktikan itu kanal mana yang kena. Jadi kita buktikan gitu. Ya. Jadi terapinya gimana? Ya nanti ya, artinya ya kembalikan ke arah tidak merasa. Nah, kami sudah appraisal ya, melakukan evidence base ya, karena kami banyak PPDS-nya. Jadi banyak perasaan diagnosis atau terapi untuk BVV ya. Yang klasik kan ini nih, di Calpex, laying atau supine ya. Ini mah akurat gitu, evidence-nya besar. Banyak yang dufoni gitu ya, ternyata ya banyak, atau head hanging gitu ya untuk yang anterior gitu ya. Ternyata lebih enak yang ini. Nanti kita juga bisa demo atau langsung kita praktek ya. Nanti kalau ada pasiennya, siapa aja pasiennya. Kalau ada vertigo, ayo kita ini kan. Seperti itu. Jadi artinya udah di persil kita perasaan-perasaannya yang klasik ini. Dan terapinya juga itu klasik ya. Ada yang CRT yang terkenal dengan Evelyn maneuver, ada yang bilang liberating maneuver gitu ya, atau Simon dengan barbecue gitu ya. Nah itu masih kami di RSM masih pertahankan itu. Evidence base-nya bagus gitu. Nanti modifikasi banyak sih gitu ya. Nah, misalnya ada modifikasi CRT karena pinggangnya sakit gimana gitu ya. Terus kalau lehernya sakit apa nggak boleh gimana tuh gitu ya. Seperti itu. Nah ini. Jadi artinya kalau ada BVV betul ya terapi itu. Tapi yang smooth lah, yang enak lah, apalagi orang tua gitu ya. Kan terapi tadi bisa di Calpex atau set laying. Logikanya supaya merasakan masuk nystagmus ya cepet buk gitu, janganlah pelan-pelan aja lah. Kalaupun ada BVV yang ini ya ada sih kira-kira. Nah terus bagaimana biasanya kita kalau pasien itu tahu arah mana yang dia tidak nyaman, nah kita periksanya arah yang nyaman dulu gitu. Jadi kita ada teknik pemeriksaan supaya pasien nggak takut, nggak menderita gitu. Nah, bagaimana kalau non BVV? Non BVV tadi secara fungsional ya dengan head impulse test bisa, nanti dengan head shaking test ya, tapi jaranglah kita lakukan. Nah, bisa juga dengan dynamic visual acuity yang pakai Snellen chart tuh. Kalau ada tetangga dokter Manda, dok minimal dulu ya, gitu ya. Kita mau pakai dulu gitu ya. Nah, ada caranya nanti kita bisa gitu ya. Jadi artinya ada nanti sebentar gitu. Kita lihatkan. Jadi bukan masalah fisiknya, tapi melihat dengan gerakan head shaking itu. Setelah head shaking kita lihat nih ada peningkatan 2 baris, lebih dari 2 baris itu positif, tapi itu bilateral weakness jadinya. Orang di literatur bilang ada yang unilateral, tapi lebih banyak ada bilateral. Sebetulnya dengan head impulse test aja kita bisa kan bilateral kanan dan kiri bisa. Nah ini tadi ya, jadi tetap udah tahu ya kenapa digerakkan seperti head shaking test gitu. Kadang-kadang orang salah nih. Oh lihat itu sambil digerakkan, iya semua orang juga pasti naik, nggak bisa gitu. Jadi lihat dulu patokannya. Kalau misalnya matanya pakai kacamata aja gitu ya. Dan ini terus berapa ininya ya di nomor berapa lah gitu ya, huruf atau angka, terus digerakkan lah gitu dengan head shaking test paling 20 detik lah gitu ya. Terus dilihat, nah dia ada peningkatan ya lebih dari 2 baris, 3 baris itu positif. Nah jadi menurut saya gampang ya tadi ya. Artinya kalau misalnya weakness tadi ya yang non BVV ya lagi akut kita berikan obat lah dulu. Obat ya. Misalnya yang terkena si beta-istin ya kan H3 tuh ya. Ya. Sama misalnya sinarijin, flunarijin kan kasih opsional aja gitu ya. Kalau sinarijin, flunarijin itu sering diberikan oleh misalnya neurologi. Kalau kami sih biasanya beta-istin ya.
beberapa kasus kombinasi. Nah, kalau ada gejala otonom yang hebat, biasanya kita memberikan bukan misalnya muntah gitu hebat, bukan domperidon, bukan, tapi kita memberikannya mana dimenhidrinat malah. Ada tuh yang terkenal ya Antimo gitu ya, tapi ngantuk banget gitu. Jadi dimenhidrinat. Nah, kalau kita lihat nih, memang inilah kenyataannya. Dari otologi itu banyak sekali nih. Dan selanjutnya kalau dari sentral ya migrain, stroke, TIA, kejang ya ini. Nah, ini presbyopia ini istilah seperti presbikusis ya pada pendengaran. Kalau pada keseimbangan namanya presbiostasia karena proses aging gitu. Ini. Kalau presbiop kan di mata gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini yang kita yang banyak nih, BVV, neuritis vestibularis juga banyak, labirinthitis, mendidisis, ototoksik, sumbatan pembuluh darah, oklusi labirin, tumor bisa, neuromakustik, superior canal dehiscent bisa, atau perineum vestibular bisa, atau perivastia bisa, atau congenital, atau juga ada yang namanya mal de Barthelemy tuh, ada sindrom ya, jadi habis naik kereta lama terus goyang gitu. Seperti itu. Jadi pokoknya, nah dari situlah tadi kalau kita diagnosis fungsional, kita lihat lagi riwayatnya. Ada pasien vertigo, terus heart impulse-nya di kiri positif, terus tanya, Pak gimana kalau lagi muter pendengarannya kurang? Iya kurang, fluktuasi. Kadang-kadang kalau itu baik lagi, ada bunyi, ada telinga penuh, kemungkinan mendidisis. Jadi diobatinya ada pengobatan mendidisis gitu, misalnya, atau sadenitis, pengobatan sadenitis. Tapi konsepnya kalau yang namanya non BVP tadi, pada saat keadaan aku tadi diberikan obat paling sampai 5 hari lah. Nah kemudian dilakukanlah VRT, latihan vestibuler. Sebetulnya latihan vestibuler banyak, tapi kami ada latihan yang adaptasi yang bisa kita kasih di rumah seperti itu. Begitu kira-kira. Selanjutnya, nah itu sementara nih, bagaimana kita message-nya adalah kita sebagai dokter THT tentu aja kerjasama dengan neurologi dengan yang lainnya itu, tapi kita bisa menilai bahwa ini sentral apa perifer dengan tegas, dengan bukti. Kalau misalnya perifer ini BVVV apa non BV dengan bukti juga, sesuai terapinya gitu kan. Tadi saya bilang kita ini sebagai bengkel, jadi jangan melihat aja begitu, oh ini BVV anamnesis, ya harus ada bukti lah gitu. Itu yang kata dokter Reno ya, juga banyak yang konsul ke kita malah oh ini BVV gitu ya, udah diterapi di misalnya CRT gitu ya, misalnya dari teman sejawat dari neuro gitu, ya buktinya mana gitu, ya kita buktiin lagi gitu. Begitu kira-kira sesi ini. Kalau mau ada pertanyaan silakan. Kalau secara simpel kan ketika kita melakukan head impulse test itu yang kita rangsang adalah KSS lateral, yang ya, paling sering gitu ya. Ya. Tapi kan sebenarnya kan ada KSS posterior, ada KSS superior. Ya. Sebenarnya apakah kalau terjadi hipofungsi itu pemeriksaan salah satu bisa mewakili yang lain? Baik. Atau sebenarnya ada yang eksklusif pada salah satu sisi? Iya betul. Jadi ini betul Dokter Caca. Jadi kita tuh merangsang harus tahu aja gerakannya begini. Sebenarnya kita bisa aja gerak begini sedikit gitu ya untuk antar posterior gitu ya. Ya tepatnya lihat VHIT aja tuh ya. Nah kita tahu kan kalau VHIT itu kan kalau head impulse test yang klinik nih biasanya dia cuma melihat lack of control pada setelah gerakan gitu kan. Nah, dan dia nggak bisa lihat gen VOR-nya, bisa. Kalau FEM bisa, pada saat misalnya kita gerakan tidak ada, walaupun ada gejalanya belum tentu nggak ada loh, gitu ya. Mungkin aja lack of control atau sakadiknya pada saat gerakan, baru ketangkap sama VHIT gitu loh. Tapi kalau pengalaman kami nih, kalau misalnya lagi akut sekali, horizontalnya kena juga gitu. Itu kan optokinetik ya, menilai itu kena juga ternyata gitu ininya. Jadi gerakan gini aja. Kebanyakan pasien yang hebat sekali nih akut ada kelihatan lack of control setelah gerakan tadi, namanya pakai HIIT itu tadi seperti itu. Walaupun nggak bisa mewakili begini ya gitu, tapi kena juga bagian yang horizontal gitu. Ya maksud saya dok, sebenarnya seberapa persen sih dok kebutuhan itu? Kebutuhan untuk VHIT gitu ya. Kalau saya sih bukan nggak perlu VHIT ya. Kalau lagi serangan sih pengalaman saya kena tuh, ada tandanya muncul, itu aja, nggak usah khawatir.
Jadi Allah tuh memberikan tanda nih kalau lagi serangan tuh dengan sederhananya jadi coel gitu ya. Asal kita tahu tandanya ya gitu. Kalau nggak tahu tandanya ya udah lost aja gitu. Ya. Pengalaman saya gitu ya kalau lagi akut, apalagi baru 3 hari misalnya ada weakness gitu ya, heart impulsnya positif. VOA-nya secara umum ya gitu. Jadi biasanya kami juga punya VID di sana ya. Biasanya kalau ini nggak ada sama sekali dan memang keluhannya udah lama, barulah saya VID gitu. VID Pak bisa kan anteroposterior gitu ya, horizontal gitu. Kita lihat, kita ukur gitu ya, seperti itu. Di samping itu juga kita melihat tadi ya gennya ya kan. Gen VOR itu kecepatan mata dibanding kecepatan kepala sebetulnya. Nah itu satu sih normalnya gitu ya. Tapi kami di RSM sudah meneliti kira-kira gennya antara 0,7 sampai 1,2 gitu. Di luar itu ya lemah gitu. Gitu Dr. Caca, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Terima kasih, bagus sekali tentang budaya sederhana tapi dipahami. Cuma tadi ada disebut tapi saya nggak dengar pemeriksaan optokinetik nystagmus. Oh iya. Ya, tapi disebut tadi kalau di mall datang gerak-gerak, itu sebetulnya dites optokinetik. Iya ya. Dengan tiang listrik atau nonton Iya, film paling iya, depan. iya. Nah kita kan seperti itu. Gimana penilaian optokinetik? Baik, terima kasih Dok ya. Jadi sebetulnya nih secara gampang aja kan nggak pakai alat ya. Kalau pakai EJ bisa tuh ada yang skadik, ada optokinetik gitu, ada pursuit gitu ya. Nah kalau kita misalnya contoh ini kan menilai kalau ini diam saja, ini bergerak ya kepala diam ini aja. Ini kan kita menilai suatu namanya pursuit lah gitu ya. Nah ini, jadi ini jaraknya udah ke otak Dok ya ini ya ke sana. Tapi kalau misalnya kita dengan gerakan pelan begini nih, ini yang berjalan nih optokinetik. Kalau di NG mah tek gitu ya, optokinetik gitu ya. Jadi simetris apa enggak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ini nunduk ya, terus kita gerakan begini lebih cepat gerakan kepalanya gitu ya. Nah, dengan kepala bergerak itu vestibular, VOR-nya yang kerasa. Jadi gampang sekali kita memeriksa dengan misalnya secara kasar ya, bahwa kalau pasien dengan lihat orang tidak nyaman ini, nah itu kita gerakan begini aja tidak nyaman dia gitu. Makanya ada salah satu latihan yang VRT yang adaptasi, salah satunya latihan begini gitu. Itu ceritanya. Jadi bisa dilakukan. Ini vestibular, kemungkinan vestibularnya yang terganggu kalau gini cepat ya. Jadi artinya optokinetik dia akan menilai gerakan kepala nih, fokusnya diam saja pada keadaan lambat itu optokinetik. Tapi kalau misalnya dia cepat begini vestibular gitu. Jadi gampang sekali memeriksa vestibular gitu sebetulnya. Nah kita teruskan saja ya, ini kan keterbatasan waktu. Ini tadi BVV yang dianggap yang tadi sisi yang BVV nih ya. Ini gambar yang ini ya, koklea nih, yang kompartemennya yang ada yang pendengaran berhubungan dengan sakulus gitu loh. Ada juga dipisahkan oleh sakulus endolymphaticus, ini berhubungan juga dengan utriculus sama canis muscularis gitu. Nah ini yang gampangnya. Nah reseptor di sakulus sama utriculus itu ada yang namanya organ otolit gitu. Kalau dilihat sih istilahnya ada kerikil kasar karbonat tapi pakai microscope elektron. Nah ini nggak tahu kenapa yang dari utriculus pasti yang nggak mungkin yang dari sakulus ya teorinya. Longsor lah gitu, longsor ke arah kanal, namanya kanal litiasis gitu. Kalau longsor nempel ke kupula litiasis memang ada tapi jarang begitu. Makanya kanal mana yang kena, nah ini ceritanya seperti itu. Selanjutnya, nah ini kan ada 3 kanal tadi ya, masing-masing seperti vektor gitu. Jadi ini kalau kita BPW itu seperti kita pelajaran SMA trigonometri ya. Ada yang kanal anterior kiri, vektornya sama dengan posterior kanan. Anterior kanan sama juga dengan posterior kiri. Terus yang horizontal kanan sama kiri gitu. Nah itu yang kita lihat ya. Terus kita tahu bahwa nanti horizontal bumi sudutnya tuh ya sama yang horizontal bumi sama horizontal bumi ya, karena horizontal sama bumi 30 derajat. Makanya kan kita tahu kalau misalnya kita menggerakkan yang maksimal harus sejajar gitu, harusnya nunduk sama gitu, makanya nunduk 30 derajat. Ini ceritanya begini. Selanjutnya, nah diagnosisnya tadi ya udah tahu ya tadi
Ini patogenesisnya artinya tadi tuh longsor. Ternyata sebetulnya sih yang namanya otolit tadi yang nempelnya di makula utriculi atau sacculus ya, di utriculi pasti kita bicara BBP itu sebenarnya pelan-pelan sih dia ke kanan pelan-pelan gitu ya, diserap oleh duct shell namanya, nggak apa-apa tuh fisiologi banget. Tapi kalau udah jadi longsor, bagaimana tuh kalau longsor? Kan banyak ya, akhirnya jadi bantul sehingga pukulannya dia defleksi. Nah itu akhirnya mengganggu jadi vertigo gitu, ceritanya begitu sih. Kalau kanalitiasis kan kenapa ada masalah deh? Kan kalau longsor pelan-pelan, tunggu dulu kalau udah jadi bandul baru deh muter. Kecuali kanalitiasis ya, kadang-kadang langsung gitu. Ini ceritanya seperti ini. Selanjutnya, ya ini tadi kanalitiasis ya. Selanjutnya, nah ini tadi saya bilang diagnosisnya nih, gitu. Jadi yang kita cari adalah nistagmus vesicular, ada fase cepat, fase lambat tuh tadi nih, kira-kira nih. Ya, dengan perasaan apa diagnosisnya tadi? Kalau saya sih masih percaya dengan yang anteroposteral dengan Dickel-Halbpipe maneuver dan misalnya side lying tuh ya, atau yang horizontal dengan roll supine gitu. Itu udah kita feed in base-nya seperti itu. Ya, nistagmusnya kita lihat tuh tadi. Nistagmusnya akan terjadi kalau dia misalnya kurang dari 1 menit, biasa jarang sih, setengah menit aja udah lah. Nah itu berhubungan dengan pasiennya juga muter gitu. Jadi kalau kita meriksa tuh, kok dokter tahu muternya kata pasien ini apa, keluarga pasien nungguin, tahu lah, coba ayo kita lihat. Kalau bola matanya berhenti, pusingnya kurang, coba deh. Nah, tanyain tuh, kurang seperti itu. Nanti di reverse nistagmus, ada nistagmus yang berlawanan. Terus fenomena fatigue yang nggak usah lah, ya kan dibolak-balik nanti jadi masalah gitu. Ya. Nah, selanjutnya. Ini manuver Dickel-Halbpipe nanti bisa kita demo aja ya. Ini teorinya begini sebenarnya. Itu Dickel-Halbpipe manuver. Tapi ini lebih provokatif sih. Nah lebih banyak kalau kita mendalam ini untuk kanalitiasis sebetulnya. Selanjutnya, nah ini manuver side lying. Sebetulnya sih hampir sama. Kenapa? Ya. Kalau yang tadi Dickel-Halbpipe itu kita dari sumbu namanya sagittal. Ini kan kalau misalnya begini ya, ini sagittal ya. Jadi kita kalau mau merangsang posterior kanan begini. Jadi ini kan lurus nih, kita ke belakang kan, gitu. Kan namanya sumbu sagittal. Gitu. Kalau yang di Dickel-Halbpipe yang ini sumbu koronal, kita mau rangsang posterior kanan, kita nengoknya ke kiri, ke sini, gitu 45 derajat. Jadi ini permainan trigonometri. Kalau kita mau merangsang lagi yang sebelah pakai di side lying ke arah posterior kanan, ya balikin saja gitu. Gitu. Jadi ini makanya kami sering mempertahankan yang klasik ini. Selanjutnya, nah ini manuver roll ya, jadi atau roll supine dengan duduk juga boleh begini, atau misalnya lagi tiduran, tapi syaratnya duduk 30 derajat tadi, ya kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada yang khusus ya pada saat supine roll gitu ya. Nah, ini ada kekasannya. Bedain misalnya politeasis dan kanalitiasis gitu. Pada contoh aja ya, pada saat kita gerak nunduk, gerakan ke kanan, nistagmusnya ke arah kanan ya, pokoknya nistagmus versi BVV lah gitu tadi ya, gitu. Nah ini namanya geotropik, gitu. Geotropik, artinya kena yang kanalis, yang horizontalnya kanan, yang kanalitiasis itu. Nah sekarang gantian. Kalau tetap aja kita gerakan misalnya ya yang ageotropik itu kita gerakan sama begini ya, roll supine nih misalnya ya, duduk ya, tapi nistagmusnya ke arah yang beda, ke arah kiri itu namanya ageotropik gitu. Teorinya itu kopolitiasis gitu. Ini khusus untuk yang roll supine gitu. Seperti ini. Ini tata laksananya tadi saya masih mempertahankan di sinerologi itu. CRT bisa yang namanya Eple, bisa yang namanya liberate maneuver atau Simon maneuver, atau yang rolling maneuver atau barbecue gitu ya. Mungkin waktu profnya ini ke Amerika ya ada yang namanya modifikasi CRT yang pakai bantal. Ya silakan. Pokoknya kita bilang sama pasien supaya gerakan ini nggak membahayakan dulu lah. Pilihlah silakan. Oke, nah
biasanya kita lihat ya, udah kita terapi lah. Kalau benar-benar ya diagnosisnya kanalnya benar, kita terapi biasanya sih chest clamp ini kalau BVV itu ya. Karena kita mengembalikan ke arah yang tidak merangsang tadi gitu. Terus selanjutnya gimana? Nah, kita bisa melakukan ini perasat-perasat yang namanya latihan di rumah, brain and nerve exercise. Ada literatur, ada yang langsung aja diberikan, ada yang 2 hari setelahnya gitu ya. Yang bagus ya 2 hari setelahnya ya. Jadi konsepnya itu tadi, kita menentukan kanal yang mana yang kena, terus kita tahu nistagmusnya, tandanya lagi. Yang makin akut makin bagus lah, tanpa forensel juga kelihatan. Kalau kita udah melihat sekali nistagmus yang dari BVV ada fase cepat, fase lambat, wah kelihatan deh. Jadi udah masuk ke hati. Nah ini tadi caranya. Nah ini contohnya ya, ke atas lagi. Nah ini tadi yang gambarin. Nah ini cerita aja nih, jangan percaya sama saya. Ini kira-kira nih ada debrisnya nih, ini ilustrasi nih ya. Ini istilahnya otolitnya di situ ya, di kanal posterior. Nah kita nih ada nih debrisnya, kita lakukan CT kiri, jadi arahnya ke kanan gitu ya. Terus 90 derajat gitu ya, tuh kanalnya udah bergerak ya. Terus lagi, nah lihat ke bawah itu udah ke ujung tuh, tunggu 1 menit nih kira-kira begini. Terus setelah kembali duduk, nah itu kembali ke arah tidak merangsang. Percaya aja ini bukan sama saya ya gitu ya. Begini kira-kira ilustrasinya. Tapi kalau kanalnya kita nggak tahu terus main sembarangan aja ya tambah pusing sih gitu ya. Risikonya nggak mengancam nyawa sih, tapi ya pasiennya tambah pusing, tambah hebat seperti itu. Ya, jadi itu. Ini contoh dari CET play. Kalau set laying ada sih, ya seperti itulah kira-kira. Bagaimana manuver itu sebenarnya mengembalikan otolit yang tadi longsor itu ke arah tidak merangsang. Selanjutnya. Ini manuver liberatory manuver yang Simon manuver. Sebenarnya kita bagi 2 sebenarnya. Kalau yang kira-kira kebanyakan kan kanalitiasis nih. Jadi kita pakainya di Calpec sama CET gitu ya. Tapi di luar nih banyak yang kalau CET sama tadi kan ya di Calpec sama CET itu agak provokatif banget ya. Apalagi sama orang tua, apalagi akut ya. Paling sering kami lakukan misalnya lihat set laying gitu. Sambil memeriksa nih, kalau misalnya contoh set layingnya ke sini pelan-pelan ada masalah laten, terus ada nistagmus ke arah sini gitu ya. Itu kan BVV yang posterior ya, nih ya, kanan ya. Tapi ini ada nih masalah set laying ya. Pada saat kita gerakan langsung muter pasti ada nistagmus, tapi biasanya nistagmusnya ke arah yang berlawanan atau yang sisi yang baik ya. Nah itu kan weaknessnya lebih menonjol. Head impulsnya positif, itu kesini ke sana. Nah biasanya itu weaknessnya terkonfirmasi dengan baik, bukan BVV kan gitu ya. Nggak ada tadi angiografik untuk yang cuma horizontal saja gitu. Ini kan anteroposterior seperti itu. Nah itu begitu kira-kira BVV. Jadi sederhana sebenarnya BVV, tapi harus dengan ada bukti gitu. Dan terapinya juga sederhana dan lebih cesprong daripada misalnya weakness itu tadi. Baik, amniotesis ya. Ini juga diagnosis yang sering berlebihan juga gitu ya, berlebihan juga, tapi sebetulnya ya ada gitu, tapi ya dengan bukti, dengan analisis. Selanjutnya kita lihat ya, ini dari Prosper Menir. Jadi teorinya sebetulnya dia ada hidropendulimnya, jadi merangsang ke skala media sama sakulus sebetulnya. Selanjutnya ini. Selanjutnya. Nah, ini ada yang idiopatik, ada yang artinya simptomatik itu. Yang idiopatik yang nggak diketahui itu namanya penyakit Menier. Kalau sindrom Menier itu ya sebabnya ini bisa trauma, bisa macam-macam seperti itu. Sama-sama patogenesisnya hidroindolim sebetulnya. Selanjutnya, nah epidemiologinya silakan banyak nih ya. Tapi pengalaman kami nih selanjutnya nih sering terjadi itu kan sebetulnya ada peranan kromosom yang 6 yang mutasi ya, terus berhubungan dengan stres ya kan, dengan misalnya imunologi ada gitu, kecapean ada gitu, jadi alergi ada macam-macam gitu ya. Patogenesisnya ini tadi, jadi endolimnya itu tahu ya, jadi dia banjir lah istilahnya gitu.
teorinya banyak ya, ada yang kelebihan produksinya, ada yang nyerapnya kurang, pokoknya hidroindolim gitu seperti itu. Yang adanya di skala media dan awalnya gitu ya di sakulus gitu. Makanya nanti bisa dengan fan bisa gitu ya, dengan heat bisa gitu ya. Tapi kan tidak spesifik ke arah situ. Gitu ya. Slide selanjutnya. Nah ini teorinya aja ya, ada hidroindolim. Slide selanjutnya. Nah ini juga macam-macam peranannya tuh. Ada ekstrinsi, slide selanjutnya. Ini juga slide selanjutnya. Ini ya, tadi tuh jadi ada mutasi pada kromosom 6. Kok orang lain nggak apa-apa, kita kena gitu kan? Menindisis ada, bisa terjadi. Degradenya begitu kira-kira. Selanjutnya, nah ini gejala-gejalanya sebenarnya. Ya kebanyakan sih sebenarnya fluktuasi hearing loss, ya tinnitus, telinga penuh gitu sebenarnya. Ya utamanya fase vertigo. Selanjutnya. Jadi ini kalau lihat menindisis juga sekali aja pasien lihat nih, udah ketanam di hati. Pasiennya muntah, apa hebat dan gangguan simbangnya hebat, terus lemes pasiennya gitu. Dia ya pokoknya nggak udah kayak gimana orangnya udah teler ya, maaf ya, teler gitu jadinya dengan muter seperti itu. Selanjutnya diagnosisnya banyak bisa ini, tapi nanti kita lihat kriteria anamnesis diagnosisnya. Selanjutnya lagi kita cepat saja. Nah ini kriteria, oke ini ya dulu yang tadi terus, nah ini yang Indonesia aja. Jadi dulu diagnosisnya nih certain nih sesuai ini define terus definite terus probable sama possible. Sekarang dua nih setelah 2015 nih. Jadi yang probable itu kita lihat ada episode vertigo 2 minimal, 2 kali minimal episode yang spontan, yang hebat biasanya gitu ya. Bisa 20 menit sampai ya 12 jam atau 24 jam, hebat sekali gitu ya. Terus disertai oleh adanya gejala telinga. Telinganya ya fluktuasi bisa hearing loss itu. Kemudian tinnitus juga bisa fluktuasi sama telinga penuh begitu. Nah itu probable ya kita bisa atasin lah gitu. Apa gitu. Tapi kalau definitnya kita kasih audiogram. Nah pada stadium awal gitu ya, biasanya ada nada rendah yang turun gitu. Ya itu biasanya kan kita tahu lah yang namanya hidroindolim yang kebanjiran nih. Kalau kita biasanya yang paling kena kan yang di apikal dulu nih teorinya secara gampangnya aja. Kebanjirannya di sana dulu ya, nada rendah dulu gitu yang kena. Lama-lama bisa nada tinggi seperti itu. Selanjutnya, nah ini biasanya nada rendah tapi sensor netral nih, gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ya. Nah masalah tes glycerol itu oke, bisa dilakukan. Kami ya sesekali melakukan gitu ya dengan audiometri. Kan kita berikan glycerol yang memang manis ya, menarik ya, itu dosisnya gitu ya. Terus sebelumnya diperiksa audiometri, setelahnya 2 jam lah setelah itu kita periksa. Nah biasanya akan peningkatan di sini 5 desibel ya menurut Koklok nih ya. Jadi prediksi 250, 500 dan 1000 gitu, meningkat. Tapi itu kan menggambarkan cuma hidroindolim. Bukan berarti nanti glycerol itu misalnya negatif, tidak ada, belum tentu. Kalau memang dasarnya sudah begitu ya enggak tentu. Tapi kalau misalnya itu positif, berarti memang ada hidroindolim. Gitu. Hidroindolim. Gitu. Ya, jadi enggak memastikan iya. Selanjutnya, nah ini kalau pakai ikuti ya, yang mungkin jarang, kami juga enggak mengembangkan kali ya, karena agak invasif ya sebenarnya. Ini ada potensial ya. Sumasi potensial perbandingan dengan eksen potensial. Kalau lewat dari 0,45 ada hidroindolim, bukan menindisis ya, hidroindolim. Kalau ada silakan. Selanjutnya, nah ini head impulse tadi ya, weakness pasti ya, yang gampang aja nih. Kalau akut sih gampang nih, gitu. Nah, kita bisa klinikal ya, bukan VHIT-nya ya. Selanjutnya, ya. Nah, ini VHIT nih, ya. Kan kita lihat meriksanya ada gennya, nanti ada sakadiknya overt apa covert gitu ya. Selanjutnya nih. Ya, nah FEM juga bisa gitu. Cuma kita udah neliti juga ada CFEM ya yang cervical, ada yang OFEM. Yang OFEM itu agak susah kalau udah neliti 50% loss gitu. Tapi kalau CFEM itu bisa, gambarnya bagus gitu ya. Jadi ini kita menilai masa latennya, ada P1, N1 gitu ya. Misalnya P1-nya di
13 lah, antara 15-13 milisecond, kemudian N1-nya turun 10 milisecond selanjutnya gitu ya. Tapi yang kita nilai adalah asimetrinya. Gitu. 2 kali kita periksa, perbedaan 36% gitu ya. Itu FEM. Nah itu artinya asimetri itu artinya positif. Artinya bukan spesifik bahwa ini menirisis, bukan. Gitu ya. Jadi FEM silakan aja. Selanjutnya, ya. EJ juga sama, ada weakness juga gitu kan, pakai tes kalori gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau diperiksa, kalau enggak sih dengan head impulse testnya kelihatan lah weaknessnya lah gitu. Kita nggak bisa periksa kuantitatifnya, tapi kita udah tahu ini weakness karena menirisis gitu. Selanjutnya, nah ini MRI kelihatan tadi ya, kalau ini itu kelihatan tapi nggak usah lah pakai sampai itu ya. Nah, selanjutnya, nah bagaimana nih terapinya gitu ya, terapinya bagaimana? Nah ini kita lihat ada 5 step sebetulnya ya. Selanjutnya, nah ini step pertama, memang sih modifikasi gaya hidup ya, istirahat cukup gitu, terus kurangi stres susah ya, mendingan ngelola stres aja lah gimana ya. Kalau jangan stres susah tuh gitu ya. Kemudian hindari konsumsi alkohol, kafein, tembakau. Nah yang paling penting juga diet rendah garam, udah terbukti ya, dia akan meningkatkan serangan nih. Nah kalau saya sih 1,5 gram atau 2 gram sehari. Coba kita hitunglah, kita seharinya berapa lah? Banyak kan, makan bakso, makan macam-macam, rujak, ada garam ya. Nah, mungkin itu ada garamnya juga ya. Nah, banyak seperti itu. Nah kita sekarang 1,5 kira-kira. Nah rehabilitasi vaskuler, iya perlu menurut kita. Kalau sudah fase serangannya terlampauin begitu. Terus kognitif behavior terapi, nah kita konseling lah biasanya, konseling bahwa ini nggak apa-apa, ini sebabnya apa, ini kita bisa atasin seperti itu. Selanjutnya masih step pertama nih, diuretik ya. Kita memberikan diuretik kalau perlu ya, kalau saya sih jarang ya. Nah kalau perlu itu HCT saja lah. Kalau misalnya seperti yang klasik itu kan, wah kalinya turun banyak. Kalau perlu pun ini 20 mg per hari, paling enggak seminggu lah gitu. Tapi kami nggak pernah lakukan. Kemudian, nah ini beta-istin. Nah teorinya tuh minimal sebenarnya 32 mg atau minimal 48 mg minimal. Kan ada yang dosis 24 mg. Tapi jangka panjang nih. Ya gitu. Boleh nih kalau misalnya hebat maksimal sampai 144, jadi 3 kali 2 yang 24. Kalau saya itu ada yang bilang sampai 208, ada yang bilang sampai 600 ya. Kalau yang teorinya manedisis kan ada tuh yang nelitinya tuh sampai 600 tuh, karena juga dia dibiayai oleh suatu ya itulah beta-istin itu sampai banyak. Sebenarnya ya bisa 1 bulan gitu. Dia bilang bisa sampai 6 bulan katanya aman gitu. Tapi sebenarnya terapinya tuh holistik. Nah ini perlulah dicoba ya 2 minggu sampai 1 bulan dengan yang tadi. Selanjutnya, nah ini mungkin dulu pernah ya ada yang tawaran menit gitu ya di gelombang pendek. Ternyata secara literatur kokain itu tidak ada hubungannya, tidak signifikan. Tapi ini professional agreement aja lah gitu, nggak membantu ternyata gitu. Nah dengan langkah pertama saja ini 80% kok bisa gitu. Bisa diatasin gitu ya. Nah slide selanjutnya, nah ini injeksi kortikosteroid steroid gitu. Nah kemarin dokter Caca ya sudah pandu itu nanti ya gitu. Di samping untuk sadanitas bisa nih untuk menetisis, silakan gitu dengan dosis seperti ini. Kita milih dexa daripada metil ya, karena lebih tidak sakit ya dokter Caca, lebih pengalaman ya daripada metil. Metil sakit ya. Iya sakit ya, gak enak. Gak iya gitu, mendingan dexa aja. Nah, dokter Caca nih pengalaman nih nanti gitu. Ya ikutin demonya. Slide selanjutnya. Nah ini yang terakhir itu kalau intractable vertigo gitu. Nggak pernah lakukan, mungkin dokter Caca kali pernah. Oh, banyak ya Jepang ya dok ya, ya nggak pernah sih. Kalau kita kan kalau intractable ya gitu, artinya nggak bisa diapa-apain lagi ya ini seperti ini gitu. Baik, ini kesimpulannya. Jadi menedisis tentu aja pasti harus ada buktinya selalu, bukti anamnesis ya. Jadi bukan orang kita kan bilang oh menedisis itu ada triasnya lah, memang sadaritas nggak ada triasnya juga. Kalau dibilang pendengaran kurang, nggak bersih bangku belum kena tinnitus kan trias juga gitu ya. Tapi
Tapi artinya tadi pakai kriteria diagnosis. Kalau kita menekan sesuatu ya pasti pakai kriteria diagnosis. Baik bukti anamnesis, baik bukti pemeriksaan. Selanjutnya, nah, ini nggak usah ilustrasi kasus lah udah ya. Jadi itu, jadi mohon maaf nih saya nggak ngajarin ya, tapi mengingatkan kembali ya. Gitu. Mungkin ada yang lain gitu. Cara kami yang ngatasin ya di sini kalau divisi gerontologinya di RSCM. Kalau ada cara lain, alhamdulillah kita masing-masing nanti diskusi. Ini cara yang mungkin lebih gampang dalam menangani keseimbangan sih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparannya, yang ingin saya tanyakan dok, biasanya saya lakukan untuk yang dengan gangguan keseimbangan datang ke poliklinik, biasanya saya lakukan gansop dulu dok. Ya. Nah, tetapi memang dari tanda-tandanya agak lumayan jelas ke arah BPPV gitu dok, posterior berarti yang ada. Nah, tapi di gansopnya di nomor 2, 3 atau 4 gitu udah jatuh dok. Sedangkan kan kalau yang perifer murni kan harusnya di 6 dan 7 saja dok. Bagaimana sih sebenarnya dok kemungkinan apakah ada dok gangguan keseimbangan yang kombinasi dok di perifer dan sentral itu? Kalau saya jawab, kalau kombinasi ada, jarang gitu ya. Tapi yang lebih menonjol itu yang kita atasi dulu. Tapi mohon maaf nih ya, kalau GANS itu sebetulnya menurut saya sih pendukung aja gitu. Yang utama tadi konsepnya tadi ada gangguan keseimbangan, buktikan dengan jelas perifer sama sentral. Kalau perifer BPV ada prasat-prasatnya nih, ya kan, buktikan nih. Dan ini non BPC gitu misalnya ada prasat-prasatnya nih, yang gampang saja. Mungkin karena dokter pasiennya banyak kan, wah kita batasin 10 menit nih gitu misalnya ya. Ya udah, yang penting-penting saja. Kita bisa melakukan pertama, misalnya kita lihat ya tadi ini juga gampang sambil kita melihat head impulse testnya ada apa enggak, kemudian kita sambil misalnya BVV misalnya kita duga ya, tapi harus dibuktikan loh ya, bukan dugaan loh ya. Misalnya kita tadi set laying, oh benar ada, ya, karena nih ada nistagmus yang sesuai BVV, ya benar BVV. Kalau nggak ada, oh malah ada nistagmus yang ke arah sisi yang lebih baik ya sana, ya mungkin mendukung dia unilateral weakness. Nah, kita tinggal tentukan weakness ini karena apa tadi. Kalau enggak kan kalau di BPJS juga diganti, accidentnya nggak ada. Nah kita lihat dari historinya gitu. Tadi dok begitu, konsepnya begitu. Kalau GANS sih ya oke, dalam beberapa kasus nih ya untuk yang lebih banyak postural kontrolnya terganggu membantu sih. Ya, tadi saya bilang ada penelitian, contoh gas misalnya gas 5 ya jatuh misalnya, tapi kita pegang ya jangan sampai jatuh ya. Ya kalau teorinya sih memang sentral, tapi kan kita mesti buktikan tadi. Kita lihat kan tadi dari awal gitu ya, bahwa kita buktikan sentral atau perifer ya dari pemeriksaan itu tadi. Terus kalau gas 6 itu kalau positif yang gas 5 negatif itu kan dibandingkan kira-kira udah ada literatur 50% cuma weakness gitu. Tambah misalnya tambah stepping test dengan gas 6 itu hampir 90% weakness. Ini kan dibandingkan weaknessnya dengan NJ dok, bukan dengan yang lain gitu. Jadi maksud saya kita pakai pakem yang tadi aja dok, gitu. Dah, gitu. Baik, terima kasih.